Assalamualaikum teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal menggunakan aplikasi Quest dan cara membaca hasil outputnya. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky. Nah, di sini yang untuk pertama, pada analisis butir soal menggunakan aplikasi Quest dan cara membaca outputnya, ini dipelajari pada mata kuliah teori respon butir. Tujuan dari teori respon butir seperti halnya teori tes lainnya adalah untuk memberikan dasar dalam membuat prediksi, perkiraan, atau kesimpulan tentang kemampuan atau sifat diukur dengan tes. Beberapa karakteristik skor kemampuan akan dipertimbangkan, seperti definisi, transformasi yang sah, hubungan antara skor benar dan skor yang diamati, serta validitas interprestasi. Nah, yang akan kita gunakan untuk menganalisis soal atau butir itemnya itu menggunakan aplikasi Quest. Kenapa kita harus menggunakan aplikasi Quest? Yang pertama, aplikasi Quest memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain, seperti contohnya aplikasi Edman dan Anbuso, yakni menawarkan suatu lingkup analisis kuesioner dan tes secara komprehensif dengan menyediakan suatu analisis data dengan mengarah pada pengembangan yang terbaru dalam teori pengukuran atau RAS. Yang kedua, aplikasi Quest ini dapat digunakan untuk mengkonstruk dan memvalidasi variabel yang berbasis observasi dikotomus dan politomus, misalnya tes pilihan ganda. Nah, baiklah teman-teman, kita akan masuk bagaimana cara untuk menjalankan aplikasi Quest ini. Yang pertama, kita harus memiliki data. Di data ini nanti akan ada peserta atau responden serta kunci jawabannya. Di sini kita akan menganalisis jawaban pilihan ganda. Nah, yang kedua itu ada kalimat perintah. Dan selanjutnya itu ada aplikasi Quest-nya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuka file data terlebih dahulu. Nah, ini merupakan contohnya itu ada 50 soal pilihan ganda dengan responden itu terdiri dari 50 orang. Selanjutnya, di sini kita akan terlebih dahulu mengubah kalimat perintah. Nah, di sini untuk title-nya kita akan mengubahnya dengan kalimat literasi saintifik. Contohnya saya menginginkan melihat hasil literasi saintifik. Nah, pada ini kita akan mengubah tulisannya literasi saintifik. Selanjutnya untuk file datanya itu di sini kita menggunakan data. Selanjutnya untuk kodenya ini adalah A, B, C, D, E. Karena di sini untuk kunci jawabannya itu ada huruf A, B, C, dan E untuk pilihan gandanya. Untuk format ID-nya yang pertama itu kita lihat untuk ini nomor 1, 2, 3 ini merupakan nomor responden. Ini ada di kolom 1, makanya kita tulis di sini huruf angka 1 sampai ke angka 3, karena sini kolomnya 3. Jadi kita tuliskan 1 sampai 3 untuk itemnya. Untuk jawabannya itu kita lihat di sini itu kolom 4. Jadi kita buat kolom 4 sampai dengan jawaban terakhir, yaitu berada pada kolom ke 53. Kita tulis ini 53. Nah, untuk kunci jawabannya hapus. Kita ketikkan di sini kunci jawaban yang benar dari soal pertama sampai ke soal 50. Lalu di sini set with 107 peg estimate. Nah, untuk hasilnya itu kita akan membuat data. Itu kan tersimpan dengan data sh.out. Lalu untuk show itemnya di sini kita menuliskan data. Dan untuk showcase-nya juga data. Selanjutnya ini untuk ekspornya, untuk data SC-nya itu data.
Dan ini kita akan menulis data. Nanti ini hasil yang akan dihasilkan. Yang pertama itu ada data sh.out, data it.out, data ca.out, data sc.out, dan data tn.out. Nah, selanjutnya kita akan mengkopinya. Kita pindahkan ke aplikasi Quest. Kita buka aplikasi Quest. Lalu kita kopikan, Ctrl C. Ini merupakan data yang telah didapatkan dari hasil Quest tadi. Yang pertama itu ada data CA, data IT, dot output, data SC, data SH, dan data TN. Nah, kita akan buka ke semua data ini. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat data SH. Data SH.out. Nah, pada data SH ini itu dapat kita lihat di sini itu untuk kuncinya valid data code-nya itu ada A, B, C, dan D serta E. Nah, ini merupakan jawaban karena kita menggunakan pilihan ganda. Untuk grupnya itu ada 50 orang, dan untuk itemnya itu ada 50 soal atau item. Nah, akan kita buat. Nah, data SH ini merupakan ringkasan statistik dari responden dan item yang kita miliki. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa lihat no case delete or author serta no item delete. Jadi tidak ada responden yang dihapus serta item yang dihapus. Nah, ini merupakan kunci jawabannya. Nah, di sini di summary of item estimate kita bisa melihat nilai min serta reliability-nya. Nah, di sini kita lihat untuk nilai literasi saintifiknya, nilai probability-nya itu 0,50, serta infit min dan outfit min-nya. Nah, di sini kita dapat melihat item estimate, yaitu peta item dan personnya atau responden. Nah, di sini kita lihat untuk yang paling atas ini merupakan nomor soal yang paling sulit untuk dikerjakan, yaitu ada di nomor 17 dan ada di nomor 23. Untuk yang di sebelah kiri ini merupakan untuk respondennya, dan ini nomor itemnya. Dan di sini kita melihat untuk soal yang paling mudah dikerjakan yaitu butir nomor 16. Nah, di sini selanjutnya kita melihat persebaran subjeknya. Nah, kita dapat melihat untuk masing-masing item dari item pertama sampai ke item 50. Nah, pada tanda bintang-bintang ini itu kita melihat distribusi berdasarkan kecocokan dengan modelnya. Ini pada garis bata 0,77 sampai 1,33. Nah, apabila dia tanda bintang ini berada dalam garis putus-putus ini, berarti fit dengan model. Apabila nanti ada yang keluar umpamanya sebelah sini tanda bintangnya, maka untuk item soalnya itu tidak fit dengan model yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan melihat data IT-nya dan out-nya. Nah, pada data IT ini kita akan melihat versi lengkap kecocokan item dengan modelnya. Nah, pada item yang pertama itu yang menjawab benar 11 orang dari 50% atau orang yang menjawab pertanyaan kita. Nah, di sini kita bisa melihat masing-masing itemnya berapa orang yang menjawab benar. Nah, sampai ke item 50 nantinya. Nah, untuk item ke-50 itu yang menjawab benar 11 orang. Selanjutnya kita akan melihat hasil data CA-nya. Nah, pada data CA ini, di sini kita dapat melihat skor maksimum per personnya atau per orang yang menjawab soal kita. Nah, di sini ada responden pertama sampai responden yang ke-50. Nah, contohnya untuk responden pertama,
skor maksimalnya itu 13 dari 50. Nah, untuk nilai estimate-nya itu min 1,07. Semakin tinggi nilai estimate ini, maka semakin tinggi kemampuan seorang responden tersebut. Nah, di sini kita melihat sampai ke peserta LIKA 50. Di sini dia hanya benar 7 dari 50 soal. Lalu kita akan melihat data TN-nya. Nah, pada data TN ini adalah output dari pendekatan klasik dan modern. Nah, di sini kan teman-teman bisa melihat ada tanda bintang di masing-masing kunci jawaban itu satu buah. Berarti ini merupakan jawaban yang benar. Kita di sini menganalisis masing-masing itemnya. Nah, di nomor 1, item 1, yang menjawab A itu 10 orang, menjawab B itu 12 orang, menjawab C itu 12 orang, menjawab D itu 8 orang, E itu 8 orang. Nah, di sini kita bisa melihat untuk kunci jawaban yang benar itu C. Karena di sini yang diberi tanda bintang itu C. Di sini juga ada persennya, berarti 20% untuk nilai yang menjawab A, 24% untuk menjawab B, 24% C, 16% D, dan 16% yang menjawab E. Di sini juga nomor 2, untuk butir yang benar itu B yang menjawab benar 11 orang. Nah, di sini kita menganalisis satu per satu item yang ada sampai ke item nomor 50. Karena di sini kita membuat soalnya ada 50 soal. Nah, di sini item 50 itu kuncinya A yang menjawab benar 12 orang. Begitu juga dengan item nomor 49 yang menjawab benar itu ada 9 orang. Ini data-data yang dihasilkan ada data CA.out, data IT.out, data SC.out, data SH.out, dan data TN.out. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.